Halo, apa kabar rekan-rekan petani porang senusantara? Kali ini saya akan membuat penyemaian bibit katak porang. Kalau di video yang lalu saya memperlihatkan berapa kondisi porang, bibit porang dan permasalahan yang timbul. Kali ini saya akan menyemai bibit porang dari katak. Media yang saya gunakan adalah tanah. Tanah kita pilih jangan sampai tanah liat atau tanah terlalu kering ya. Kurang lebih tanahnya seperti ini. Nanti yang lembab nanti kita tambahkan dengan air untuk menjaga kelembapannya. Media yang saya gunakan dengan kayu, bisa saja kita seperti plastik atau barang-barang dapur yang udah nggak kepake atau pecah, tapi saya lebih suka dengan menggunakan kayu bekas ini karena lebih bagus untuk menjaga kelembapan media semai kita nanti ya, untuk menjaga kelembapannya. Kalau dengan plastik kita akan menggenang, kita harus melubangi banyak-banyak. Kalau kayu selain kelembapan dia juga tidak akan menggenang. Bibit yang saya gunakan bibit seperti ini bibit yang saya dapat dari petani-petani lokal saja, tapi sayang ini bibit biasa bukan bibit yang super ya. Nanti saya akan semai juga untuk bibit yang super yang saya beli dari Jawa sih, tapi cukup mahal. Kalau yang bibit lokal ini cukup murah. Dan dia campuran. Jadi per kilo ini sekitaran isi 150 butir mungkin. Kita akan semai, pertama kita lapisi bagian bawah ini dengan tanah ketebalan sekitar 4 cm. Ya, nggak perlu terlalu tebal. 4 cm dan 3 cm udah cukup. Kita susun lapisan pertama karena kita akan semai ini jadi beberapa lapis nanti supaya tidak menghemat tempat, tidak terlalu boros tempat dan juga wadah. Ya, kita susun di sini, usahakan dalam satu lapis ini jangan sampai menumpuk katak yang kita semai. Jangan sampai menumpuk. Takutnya kita nanti melakukan terlalu lama penyemaian, kalau menumpuk nanti akar akan jadi susah dilepas. Ya kalau seandainya terlambat kita memindahkan ke polybag. Tapi usahakan jangan sampai lambat. Jangan sampai akar terlalu panjang baru kita pindah ke polybag. Nah, setelah merata seperti ini, saya juga akan semai di sebelah sini. Ini yang ini yang katak biasa tadi, katak campuran yang kualitasnya juga nggak baik, sedang saja. Nah, yang sebelah sini saya akan coba semai dengan katak super besar ya, katak besar maksud saya. Ukurannya cukup besar karena 1 kilo tadi sempat saya timbang dulu. Ini isinya sekitar 48 biji per kilonya. Kalau yang tadi sekitar 150-an per kilonya. Nah, kita susun di sebelah sini, kita pisahkan supaya nanti kita dapat analisa lagi antara katak super dan katak biasa ketika kita semai, cepetan yang mana, hasilnya bagusan yang mana. Nah, cara meletakkan, usahakan katak ini kita semai, waktu kita menyemai ini letakkan posisi seperti ini, selayaknya kita menanam di ladang. Umumnya kita tanam bibit katak ini di ladang posisi seperti ini ya. Yang lancip ini yang nempel ke dahan kita posisikan ada di bawah, kemudian yang halus, yang bulat ini menghadap ke atas. Nah, kalau umumnya biasanya kita tanamkan seperti itu, nggak terbalik begini ya. Kalau begini kebalik, kita asal nyemai kita taruh, ketika kita di ladang kita posisikan ini di bawah, otomatis nanti pertumbuhan tunas akan kebolak-balik ya. Jadi memperlambat nanti, membengkok. Ini bagusnya waktu menyemai kita posisikan seperti ini. Nah, seperti saat kita menanam di ladang. Oke, selanjutnya kita susun kembali sampai penuh. Tapi untuk memudahkan saja ini saya pisah. Nah, setelah penuh
Seperti ini kita lapisi dengan tanah kembali. Kita lapisi dengan tanah ketebalan sekitar 4 cm lagi seperti pertama. Ya, kita lapisin dulu semuanya sampai tertutup katak yang lapisan pertama ini. Ya. Nah, sekarang sudah tertutup total. Kita siap untuk semai katak di lapisan yang selanjutnya. Kita taruh lagi katak yang biasa sebelah sini juga supaya lebih mudah kita memantau nanti hasil perkembangan dari penyemaian ini dari antara katak super sama katak biasa. Kita susun seperti susunan yang pertama tadi ya. Setelah semua tersusun, kita tutup kembali dengan lapisan tanah. Nah, ini ada contoh katak jumbo. Saya mengartikan katak jumbo yang seukuran segini, rekan-rekan. Ini 1 kilonya saya timbang isinya 11 biji dalam 1 kilo. Saya juga semai ini ada berapa puluh biji di sini. Kita perhatikan juga, nanti kita analisa juga pertumbuhannya. Selanjutnya langkah terakhir adalah di bagian atas tanah ini biasanya saya kasih sabut kelapa. Ya, ini kulit kelapa. Fungsinya saya gunakan kulit kelapa ini untuk menjaga kelembapan tanah dalam kotak ini supaya dia tidak cepat kering. Karena sekali lagi saya posisikan, saya taruh tempat penyemaian ini tidak ada di dalam ruangan, tidak di bawah naungan ya. Jadi dia di halaman samping rumah yang kemungkinan terkena matahari, kemungkinan terkena air hujan. Jadi supaya menjaga kelembapan tanah yang ada di bawah, saya tutup dengan sabut kelapa. Tetapi di video lain nanti akan saya tunjukkan juga media penyemaian dengan sabut kelapa itu bisa tanpa harus menggunakan tanah, dan itu cukup bagus juga perkembangan bibit yang kita semai nanti. Tapi saya tunjukkan di video lain waktu nanti. Jangan lupa tetap pencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Jadi ketika saya upload video selanjutnya, saat saya berbagi sama rekan-rekan, kan nggak ketinggalan. Mudah-mudahan video ini tetap bisa bermanfaat terus, terutama untuk yang masih pemula seperti kita inilah. Nggak ada yang pintar di sini, nggak ada yang mengajari ya. Kita belajar bersama. Saya hanya berbagi saja pengalaman yang saya lakukan. Setelah selesai, kita tutup tidak terlalu tebal. Kira-kira cukup untuk menahan kelembapan tanah. Selanjutnya kita siram dengan air di bagian atas ya, karena sabut kelapa ini bisa menahan air sehingga dia menjaga kelembapan di bawah. Air yang saya gunakan ini biasanya saya selalu gunakan air hujan, rekan-rekan, karena masih ada musim hujannya sedikit banyak, panjang musim hujan saat ini di Kalimantan. Nah, sekarang kita siram. Secukupnya itu dalam artian gini, jangan sampai tanah media semai katak kita ini sampai becek. Jangan sampai menggenang di wadah. Biasanya saya alami kalau kita taruh media semai ini di luar rumah, kena hujan, akhirnya bawahnya menggenang. Tentu dampaknya kurang bagus. Kalau ada yang bibit yang luka atau udah berjamur, dia akan membusuk ya. Tapi untuk antisipasi biasanya saya kasih tutup nanti supaya nggak ketambahan air hujan. Secukupnya kita kasih air. Setelah kita rasa sudah cukup pemberian air, kita nanti akan tutup dengan penutup dari kayu atau triplek bekas juga. Intinya jangan kita bikin mahal. Bertani itu murah. Mahal itu kalau kita malas, karena harus bayar tukang cangkul, harus bayar tukang untuk menyemai, untuk memindahkan ke polybag, kita bayar ongkos tukang, otomatis kan mahal. Nah,
seperti ini kondisi tanahnya, jangan sampai air menggenang ya. Kita cek, coba kita, ya saya rasa ini udah cukup, kita tutup kembali ya. Lalu untuk langkah terakhir saya selalu gunakan tutup supaya dia tidak cepat kering tanahnya. Tapi hati-hati buat rekan-rekan, jangan sampai terlalu lama melakukan penyemaian bibit seperti ini, karena ini tertutup. Sekali kita buka tidak masalah. Kalau tertutup rapat, pertumbuh itu akan cepat memang. Begitu dia bertunas, dia akan cepat tumbuh. Tapi rawan patah tunasnya ketika kita pindahkan ke polybag atau kita pindahkan saat langsung kita tanam ke ladang nanti. Ya, dia akan rawan patah. Jadi sekali kita buka nggak apa-apa. Ini hanya antisipasi kalau hujan, terkena hujan langsung. Itu contoh umbi jumbo. Maaf, katak jumbo. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, mudahan bermanfaat buat rekan-rekan petani porang se-Nusantara. Sampai ketemu lagi.